Pak Denny Mandey yang akan memberikan firman Tuhan pada malam ini. Pak Denny Mandey itu adalah National Deputy Director Hospitality Department. Saya juga baru tahu ada Hospitality Department. Pak Denny, silakan. Kita tunggu sharing firman Tuhannya. Ya, selamat malam para FUMN dan teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Denny Mandey. Saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Seorang istri dan 2 orang anak. Dan saya bergabung di Full Gospel ini ya cukup lama ya. Hampir 34 tahun saya berada di wadah Full Gospel ini, dan saya adalah hasil atau produk daripada Full Gospel, ya, di mana saya mengenal Tuhan itu lewat wadah ini, wadah Full Gospel, ya. Jadi saya dibentuk, saya diproses Tuhan selama saya berada di wadah Full Gospel ini. Bukan berarti kita masuk wadah Full Gospel ini hidup kita menjadi enak, ya. Tapi kita mengalami apa yang disebut pembentukan. Kita diproses oleh Tuhan, ya. Dan lewat proses oleh Tuhan itu, saya melihat bagaimana karakter saya dibentuk dan saya diproses oleh Tuhan, dan sampai saat ini saya tetap on fire melayani Tuhan. Ya, ini yang membuat saya tetap melayani Tuhan sampai saat ini di wadah Full Gospel. Ya, dan pada malam hari ini saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian Brother Halim dan Brother Rudy, ya, bagaimana mereka mengalami proses Tuhan, ya, dan lewat proses Tuhan itu, ya, saya merasakan bahwa kita semua akan mengalami apa yang diproses oleh Tuhan, ya. Itu nggak enak, itu sesuatu yang mungkin menyakitkan, ya. Tetapi pada waktu kita mau bertahan, ya, kita dalam prosesnya Tuhan, ya, itu kita akan lihat bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita, ya, sebagaimana kita lihat Bro Halim, Bro Rudy, ya. Malam hari ini ada Bro David, juga ada Pak Vincent, itu teman-teman saya di National Board. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu hospitality, ya? Hospitality Department itu adalah sebetulnya adalah, saya jelaskan sedikit, ya, bahwa itu adalah sebetulnya DNA-nya Full Gospel, ya. Bicara mengenai hospitality itu kita berbicara tentang keakraban, ya, bagaimana penyambutan, ya, teman-teman kita merasa semua yang bergabung di wadah Full Gospel ini welcome, dan mereka merasa happy, merasa senang, dan mereka merasa seperti di rumahnya sendiri. Nah, itulah hospitality. Jadi kita harapkan itu semua nanti di chapter itu nanti hospitality itu ada di chapter, ya. Itu menjadi suatu wajah kita, ya, wajah Full Gospel. Bagaimana terjadinya keakraban, terjadinya persaudaraan, terjadinya hubungan kasih di antara kita, saling memperhatikan, saling mendoakan. Inilah fungsi hospitality, ya. Jadi nanti pada waktu yang lain kesempatan saya akan bicara tentang, sebetulnya panjang. Hospitality itu biasanya kita mengadakan workshop sendiri, ya. Workshop sendiri, ada pelatihan di mana hospitality ini sebetulnya adalah multidimensi pelayanan kita. Di situ kita bekerja sama dengan departemen-departemen lain, teaching and training, dengan prayer. Kita bersama-sama, ya, membangun suatu image atau branding daripada Full Gospel, ya, di mana His banner over us is love itu terpancar dari setiap khususnya para member Full Gospel, ya. Jadi malam hari ini saya akan sharingkan kepada teman-teman, ya, bagaimana sebetulnya, ya, kita tahu saat ini bahwa kita sedang mengalami masa-masa badai, ya, masa-masa badai yang kita semua alami, ya, baik dalam, saya tahu teman-teman juga itu kena dampaknya dalam bisnis, dalam pekerjaan, ya, dalam penghasilan, banyak yang kehilangan penghasilan, tapi percayalah bahwa badai itu pasti akan berlalu. Saya sudah mengalami berbagai macam badai, ya, dan saya sudah lewati semua. Pak David tahu semua itu badai yang saya hadapi dalam kehidupan yang saya alami sejak saya bergabung di wadah Full Gospel. Bukannya enak-enak saja, ya, tetapi justru lah di badai itu, ya, itu
saya dibentuk dan saya melihat bahwa bagaimana teman-teman di Full Gospel ini boleh saling menguatkan satu dengan lain ya. Saya bersama dengan Pak David ya, Sadikin ini adalah saya bilang itu soulmate-nya saya, dan kita bersama-sama dari Kelapa Gading chapter ya, dan Pak Eliezer juga dari sana, teman-teman para senior-senior kita banyak yang berasal dari Kelapa Gading chapter ya. Dan kita semua ini orang-orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan ya, dan kita sudah ngalamin prosesnya Tuhan ya. Bagaimana kita melewati badai itu ya. Saya katakan tadi saya hampir 34 tahun ya, dan saya sudah lewati semua badai, dan pada waktu badai corona ini, pandemik COVID-19 ini terjadi, saya merasa bahwa badai ini pasti kita lewati bersama ya. Dan nanti saya akan sharing itu, saya akan banyak dengan kesaksian ya. Tentu karena saya bukan pendeta, saya bukan jabatan saya bukan pendeta, saya bukan gembala ya. Saya akan sharingkan bagaimana kita boleh tetap kuat ya, tetap bersyukur di saat-saat badai, saat-saat hari yang kita lewati hari ini ya. Oke, nanti saya akan share screen ya. Saya bisa share screen, Pak Adam? Ya. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Iya. Oke. Saya share screen. Ya. Suara saya kedengaran? Kedengaran jelas, Pak. Halo? Ya, iya jelas. Ya, udah jelas ya? Oke. Ya. Ya. Saya akan share screen. Ya. Ya. Bagaimana kita bersyukur di tengah badai ya, dalam dasar firman-Nya Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, banyak orang itu boleh bersyukur kalau kita saat kita diberkati ya, kita dapat uang, dapat proyek yang besar, kita boleh bersyukur ya, kita boleh bahagia. Tapi bisakah kita ya bisa menerima, dikatakan di dalam Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk ya? Mungkin situasi saat ini kita anggap ini buruk ya, tapi kita tahu bahwa di balik itu semua itu Tuhan punya rencana yang indah, dan Tuhan sedang memproses kita ya. Mungkin saat-saat ini kita mengalami saat-saat yang tidak nyaman, biasanya kita mengadakan pertemuan secara offline ya, dan banyak teman-teman kita yang merasa wah, itu kita kehilangan arah ya, dan kita merasa tidak nyaman ya, dan banyak yang kehilangan semangat. Yang Suaranya. kita hadapi. Ya, halo, suaranya kedengaran? Oke. Ya, oke. Sekarang, Pak. Ya, kedengaran ya? Ya. Ya, tadi koneksi masih agak ini tadi ya. Ya, adalah mudah kita bersyukur ketika ke dalam keadaan baik. Tapi bagaimana jika keadaan berbalik 180 derajat ya, dengan situasi yang ada, mengalami kesesakan, kesusahan, masalah, sakit penyakit ya, seperti dialami oleh Brother Rudy. Masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin saja kita bisa bersikap seperti istri Ayub yang ketika tertimpa masalah dan penderitaan bertubi-tubi mendesak suaminya untuk menyangkal Tuhan. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah dia. Matilah. Ayub 2 ayat 9 ya. Bagaimana kita tahu semua bahwa Ayub diproses oleh Tuhan sampai semuanya habis, anak-anaknya meninggal dan semua harta bendanya habis ludes ya. Sampai istrinya mengatakan kepada suaminya, ya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu, ya, kutukilah Allahmu dan matilah, ya. Dan memang nggak mudah, ya, bersyukur itu. Bersyukur itu suatu hal yang sulit, ya. Dan ya, saat dalam pergumulan berat iman, seringkali kita goyah, lalu mulai menempuh jalan sendiri. Kita pikir benar, padahal belum tentu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita lihat dari Ayub, dia belajar untuk tetap berpikir positif. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Ya. Memang bersyukur itu suatu yang tidak gampang. Ya,
malam hari ini sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya akan sharingkan ya, Pak David tadi saya sudah tahu bagaimana saya diproses oleh Tuhan melewati badai ya, dan waktu saya masuk pada full gospel ya, saya dalam keadaan situasi boleh dikata saya lagi top-topnya ya, saya berada di situasi yang saya sangat diberkati ya. Tetapi pada waktu saya mulai aktif dalam Wonderful Gospel itu, saya mengalami apa yang disebut dengan prosesnya Tuhan. Saya diizinkan Tuhan itu untuk usaha saya bangkrut. Betul-betul saya habis ya. Pak David tahu semua ya bagaimana saya mengalami proses itu, dan sampai satu saat ya saya ditunjuk waktu itu oleh teman-teman dari Kelapa Gading untuk membantu chapter Bukit Gading chapter. Saya menjadi chapter presiden di Bukit Gading chapter. Terus terang dalam situasi saat itu, saya dalam keadaan ekonomi saya atau saya tidak punya penghasilan, ya. Tapi saya bisa belajar taat. Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, ya, saya siap untuk melayani Tuhan. Ya, seperti kita ketahui bahwa chapter presiden itu biasanya adalah orang yang punya penghasilan, orang yang punya uang, ya. Karena biasanya di Jakarta itu kalau ada nombok itu chapter presiden nombok ya untuk bayar kekurangannya ya. Dan situasi itu saya alami, dan waktu mereka mengadakan pemilihan, kita di Kelapa Gading biasa pemilihan secara tertutup. Yang keluar itu nama saya. Saya udah wanti-wanti teman-teman, jangan pilih saya bilang ya. Karena saya tuh nggak punya uang. Tapi akhirnya mereka memilih saya dan keluar nama saya. Dan waktu keluar itu saya menangis ya Pak Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini siapa saya? Saya orang yang dalam keadaan terpuruk ya. Saya harus bayar utang saya ya yang cukup besar. Saya harus jual aset saya ya, semua aset saya habis ludes. Betul-betul habis ludes. Dan waktu itu saya benar-benar sudah berputus asa. Saya sudah berputus asa, dan kalau saya flashback ke belakang gitu ya, bagaimana Tuhan proses saya, benar-benar saya disebut orang pada nggak percaya ya. Pak Denny nggak punya uang gitu ya. Mereka pada nggak percaya ya. Dan teman-teman mungkin Pak David juga baru tahu nih ya. Saya waktu itu ya sebagai chapter presiden ya, saya terus terang saya ambil kos di Pulau Mas. Ya, itu hanya tinggal kamar kecil ya bersama-sama anak-anak saya, dan kita tinggal di situ ya. Tapi disitulah saya mengalami apa yang saya lihat, bagaimana Tuhan itu baik, sungguh baik ya. Dan waktu itu anak saya 2 namanya Michael dan Michelle, dan mereka waktu itu harus masuk SMA, satu masuk perguruan tinggi. Dan terus terang saya nggak punya uang. Saya nggak minta kepada teman-teman yang di Kelapa Gading itu, bos-bos semua punya duit ya. Bisa aja saya minta, Pak David, tolong dong bantuin saya nih, mau butuh duit. Mereka pasti berilah. Tetapi saya nggak mau. Saya datang kepada Tuhan, saya bersyukur, kita berdoa. Dan pada hari itu, ya saudara tahu, hari itu saya ingat banget, saya benar-benar di dompet saya tidak ada uang. Dan hari itu kita mau makan apa kita nggak tahu. Dan hari itu juga kalau saya tidak membayar uang kuliah dan uang masuk dan anak SMA, uang sekolah, itu anak saya akan berhenti. Dan mereka mengatakan kepada saya, Papi, nggak apa-apa, kita mogok kerja, kita mogok sekolah nggak apa-apa. Di mana hati seorang bapak ya pada waktu mendengar anak-anak itu berkata, saya menangis waktu hari itu. Dan waktu itu, saya kalau selalu pada saat menyaksikan kesaksian ini, saya nggak bisa tahan air mata saya. Bukan apa karena saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan waktu kita, yang saya katakan tadi, kita tidak punya makanan hari itu, kita tidak tahu makan apa. Kita hanya bergandeng tangan, kita hanya menyanyikan waktu itu ya. Mungkin teman-teman tahu sekolah apa, Pak David tahu, mungkin teman-teman juga tahu.
nyanyian sekolah minggu ya, yang Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pada waktu kita menyanyi itu, air mata saya keluar, kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita bersyukur, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sanggup pelihara kami. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya ingat banget jam 9 pagi, sehabis kita berdoa bergandeng tangan, tiba-tiba pintu diketok. Ada seorang ibu dari, saya nggak tahu sampai sekarang, saya lupa tanya namanya, mungkin itu malaikat Tuhan juga. Ya, dia katakan, dia diutus Tuhan untuk mengirimkan sejumlah uang pada saya. Dan waktu saya buka, itu cukup untuk membayar uang kuliah dan uang sekolah anak saya. Dan hari itu juga, waktu dia mau pamitan, dibilang, Pak Denny, itu ada beras ya 100 kilo di bagasi. Dan waktu itu saya menangis di depan Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Saya di persekutuan itu 4 tahun. Saya nggak punya pekerjaan, ya. Tapi saya tetap setia. Pak David yang paling banyak tahu ini, saya banyak sharing dengan dia, ya. Tapi saya terus melayani Tuhan dari chapter presiden, saya setia, ya. Kemudian dipercayakan lagi menjadi field rep, jadi RD. Kemudian saya naik di national board. Ini merupakan periode yang kedua saya di national board. Saya melayani Tuhan. Dalam keadaan kekurangan, saya terus melayani Tuhan, ya. Bahkan teman-teman Bunjungin juga banyak, waktu itu Pak Antoni Putra yang dari Jakarta juga international presiden kita. Waktu itu beliau sebagai ketua World Convention di Bali. Saya ditunjuk menjadi wakil ketua. Wah, orang bilang hebat jadi wakil ketua World Convention. Tapi waktu itu saya nggak punya uang, nggak punya penghasilan. Waktu mau ke Bali, kita sering rapat ke Bali ya Pak David ya. Rapat ke Bali itu saya modal iman, ya. Pada hari hanya baru saya dapat, ada orang yang kasih berkat saya untuk ke Bali. Dan waktu ke Bali, ya, saya nggak tahu mau nginep di mana, ya. Tetapi pada waktu itu, ya, waktu saya di Bali, saya pikir udah nanti nebeng-nebeng kemana lah, nanti bisa gabung dengan teman-teman yang lain. Tiba-tiba saya dapat terima telepon, ya saya nggak sebutkan namanya, dari seorang pengusaha besar. Dia bilang, dia telepon, Pak Denny, itu saya batal hadir. Saya udah booking di hotel apa itu Pak David yang di Bali, yang tempatnya World Convention di Bali itu, tempatnya Richard Sakarian yang lain-lain itu. Itu kalau nggak salah itu tarifnya itu cukup mahal. Ya, cukup mahal itu. Ya, saya gratis 3 hari apa berapa itu waktunya ya, 4 hari dan 3-4 hari World Convention. Ya, saya gratis. Ya, ini saya makanya sebenarnya kesaksian saya banyak sekali ya. Saya ceritakan bagaimana sampai betul-betul saya habis nggak punya apa-apa, yang saya katakan bahwa saya udah nggak punya apa-apa, ya. Dan satu saat ya, saya ke chapter itu biasanya juga datang dengan kendaraan umum, atau terakhir saya pakai kendaraan yang butut, ya Pak David tahu itu saya pakai Jeep tahun berapa itu, 81 tuh, mobil TAF yang pokoknya itu pernah saya bawa mobil itu setirnya bisa lepas, ya, setirnya lepas, kemudian remnya blong, ya, kemudian puji Tuhan, ya, waktu itu di perkawinan dari almarhum anaknya almarhum Pak Niko Pelomunia, ya, juga orang national board, sutradara Naga Bonar. Waktu itu saya ketemu dengan orang yang baru saya kenal 2 kali. Waktu saya ketemu dengan dia bilang, Pak Denny, besok datang ke tempat saya, ya. Saya pikir dia tahu saya nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, paling-paling dia kasih amplop gitu ya.
Apa yang terjadi? Ya, waktu dia bilang sebentar, waktu dia keluar dia bawa satu map plastik. Saudara tahu apa isinya? Kunci BPKB mobil Honda Accord baru ya dia kasih ke saya ya. Itu yang saya benar-benar saya merasakan Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita biasa. Pada waktu kita setia dan tetap bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berutang dengan kita. Dan puji Tuhan, singkat cerita ya, semua akhirnya saya saksikan saat ini saya tidak punya utang 1 sen pun ya. Semua hutang itu terbayar semua ya, dan akhirnya saya punya rumah ya, dan saya pelayanan kemana-mana. Terakhir ini saya sebelum COVID ini saya bisa keliling kemana-mana ya. Saudara tahu ya, itu kita kalau full gospel itu kan bayar sendiri. Saya hitung kemarin itu waktu sebelum COVID itu 30-40 juta loh. Setiap bulan saya keluarkan. Tapi Tuhan berkati luar biasa. Ya, jadi bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan ya. Ya, saya akan share screen lagi ya. Saya akan banyak tentang kesaksian hidup ya. 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 Jadi dalam pergumulan medan sering kita goyah ya, dan kita tidak tahu apa yang kita mesti lakukan. Tapi satu hal ya, kita diajar Tuhan untuk selalu bersyukur. Ya, kita selalu bersyukur. Belajarlah bersyukur dalam segala keadaan. Bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang buruk, berhentilah untuk bersebut-sebut dan mengomel. Jangan pernah buka celah bagi iblis untuk merampas damai sejahtera kita. Percayalah bahwa dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit gundul dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, memancarkan air dari tanah kering. Yesaya 41 ayat 18. Tuhan selalu punya rencana di setiap keadaan, karena itu tetaplah bersyukur. Memang suatu hal yang tidak gampang ya. Kalau mungkin yang saya katakan, waktu kita diberkati, kita enak saja bersyukur. Mengucap syukurlah segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena bersyukur juga bisa berarti menyerahkan seluruh hidup kita dengan rendah hati di bawah kendalinya Tuhan. Karena dengan penderitaan hati yang penuh ucapan syukur, lebih dari sekedar menyampaikan terima kasih, tapi juga percaya Tuhan selalu baik dan kasihnya nggak pernah berubah, dan Tuhan tidak pernah gagal, dan Dia mau melakukan yang terbaik dalam hidup kita melalui masa-masa yang sulit ini. Tuhan mau kita belajar mengucap syukur. Ya, saya katakan tadi, kita mengucap syukur ya dalam segala hal. Ini yang Tuhan inginkan kita dalam saat-saat ini. Ya. Belajar mengucap syukur. Memang nggak gampang. Ya. Seperti mungkin nanti bisa lain waktu minta Pak David. Itu bagaimana Pak David itu diproses juga sampai habis-habisan ya Pak David ya. Beliau itu usahanya, pekerjaannya, tapi hanya Tuhan pulihkan semua. Ya, dan saya ngalami apa yang diproses oleh Tuhan. Ya. Nah, saya saksikan di sini ya bahwa salah satunya, saya katakan 4 tahun, ya 4 tahun di mana kita tidak punya apa-apa, dan apa yang Tuhan suruh lakukan pada waktu saya dalam keadaan terpuruk. Saya disuruh Tuhan melayani Tuhan, dan kemudian saya dulu kan biasanya kerja di saya selalu berada di posisi yang tinggi ya, sebagai presiden director di beberapa perusahaan. Kemudian sekarang ini nggak punya pekerjaan apa-apa. Nah, apa yang Tuhan suruh lakukan? Ya, Tuhan suruh saya itu untuk buat makanan, ya, buat makanan. Ya, kita buka kantin di sekolah, ya, di sekolah Tuhan suruh buka kantin ya. Sampai saat ini saya masih buka ya di Sevilla School, ya, Global Sevilla School Internasional. Pak dulu tempatnya juga Pak Robertus, ya, Pak Robertus National General Secretary. Waktu itu saya gengsi, saya katakan Tuhan, saya malu nih, saya malu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu mau belajar setia nggak? Gitu. Pagi-pagi, saya jam 4 pagi saya udah ke pasar, ya, bawa, jadi malu juga ya ke pasar, biasanya nggak ke pasar kemudian belanja dengan istri saya, ya, kemudian kita siapin masakan, kemudian bawa ke sekolah, ya. Tapi dengan belajar dari situ,
kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin bagi orang itu suatu hal yang memalukan, saya lakukan dan dengan setia. Puji Tuhan juga lewat penghasilan di sekolah itu Tuhan berkati, dan akhirnya kita buka juga di Puri sana, ya, dan kita diberkati Tuhan dan kita bisa mensekolahkan anak-anak kita sampai selesai, dan mereka sekarang ini boleh berhasil, ya, dan mereka sukses. Dan bahkan anak saya yang terakhir ini waktu minggu yang lalu saya diajak dia untuk jalan-jalan ke Sumarekon apa namanya, Serpong. Saya pikir mau diapain ini tuh, atau dia bilang, papi mau pilih yang mana, katanya gitu. Saya kaget juga, ternyata hari itu dia beli rumah untuk saya, ya, dari anak saya. Saya merasa bersyukur sekali, ya, bahwa Tuhan memulihkan kehidupan keluarga kita, memulihkan anak-anak, ya, karena full gospel juga saya singgung sedikit dikatakan oleh Pak Nayoan bahwa full gospel ini bukan hanya untuk para pria, tetapi juga Tuhan memberikan kita visi, ya, untuk menjangkau keluarga kita, family, ya, family ministry, melayani keluarga, melayani anak-anak kita, ya, dan kita bersyukur anak-anak kita sekarang dalam Tuhan, ya, dan mereka selalu Tuhan berkati dan mereka boleh menjadi sukses dalam Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Saya share ke screen lagi, ya. Oke. Ya, sebentar, ya. Mengapa kita harus mengucap syukur? Apa manfaat kita alami ketika kita bersyukur di dalam berbagai keadaan? Pertama adalah bersyukur itu membangun hubungan. Saat kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, maka kita akan mengalami hubungan yang lebih dalam dengan orang lain dan terlebih juga dengan Tuhan. Jadi bersyukur itu sebetulnya tujuannya adalah sebetulnya bagaimana kita juga manfaat kita membangun hubungan. Pertemanan dengan kita dulu, mungkin waktu saya lagi jaya-jayanya, saya jarang sekali, ya, saya milih-milih teman, ya, tapi pada waktu saya dalam keadaan saya diizinkan Tuhan mengalami keadaan sulit, ya, saya bisa bangun hubungan dengan teman-teman yang segala macam lapisan, ya. Dan waktu itu saya di Pulau Mas, saya bergaul dengan para preman di situ, dengan penjual rokok, dengan penjual makanan, ya. Kita bersyukur kita bisa bangun hubungan dengan mereka sehingga kita bisa mengalami apa yang disebut dengan hubungan yang baik dengan sesama kita dan juga dengan Tuhan. Bersyukur dua itu membuat kita mengalami kasih Tuhan. Tuhan nggak pernah suka dengan kita yang menjadi pengeluh, ya. Kemudian kita menjadi orang yang minder, tapi kita mau dibentuk oleh Tuhan mulai berbagai keadaan. Jadi saat kita memilih bersyukur di tengah masa sulit, saat itulah Tuhan akan menyatakan kasih yang sejati atas hidup kita. Jadi di saat bersyukur, di saat kita mengalami masalah, jangan sekali-sekali kita mengeluh, ya. Karena dengan mengeluh itu kita akan menjauhkan pertolongan Tuhan, ya. Dan belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah memampukan kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Ya, saya bilang, ya, kalau kita hanya ngomel aja kemudian menggerutu, itu Tuhan tidak akan tolong kita, ya. Pada waktu kita bersyukur, kita mengucap syukur kebaikan Tuhan, itu saya yakin dan percaya, itu kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Bersyukur itu membuat Tuhan dengan terbuka membantu kita untuk mengatasi berbagai persoalan dalam hidup. Kalau dalam Alkitab kita tahu bahwa tugas seorang malaikat adalah melayani Tuhan, tapi Tuhan kita yang besar akan sangat mau turun tangan menolong kita saat kita mau mengakui kuasa dan kedaulatannya terjadi dalam hidup kita. Kadang di sekitar kita cenderung bisa mencuri damai sejahtera dan sukacita, sehingga menjadi hilang. Kita pun akan sulit untuk menyampaikan ucapan syukur. Tapi saat kita berpegang teguh dalam Tuhan dan memilih fokus pada Yesus, kita tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan. Dalam kondisi inilah kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi. Ya, itu manfaat daripada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dengan mengucap syukur kita akan melihat
pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ya, jadi jangan teman-teman juga merasa dengan situasi yang keadaan ini kemudian menghilangkan damai sejahtera yang kita terima daripada Tuhan. Ya, saya kebetulan saya di DKI 1 ya, dan banyak teman-teman chapter yang di DKI 1 mereka waktu itu 3 bulan yang lalu setelah adanya COVID itu mulai kehilangan semangat ya, dan mereka tidak pernah berfellowship baik lewat Zoom dan sebagainya. Kemudian waktu itu saya mengambil inisiatif ya, saya memfasilitasi ya teman-teman, saya mendorong teman-teman ya untuk tetap berfellowship karena kekuatan full gospel adalah fellowship ya. Di fellowship ini saya dorong teman-teman untuk berfellowship. Kemudian saya hampir setiap hari itu saya mengkoordinir Zoom, yaitu di DKI 1 itu 3-4 kali ya Zoom meeting, hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu pagi ya, hampir setiap hari. Dan ini habis ini juga saya akan memfasilitasi Zoom meeting daripada LOF ya DKI 1 ya, dan lewat itulah ya teman-teman di DKI 1 mulai bangun ya, terbangun, dan akhirnya ya sekarang ini inisiatif dari mereka, dan mereka yang selalu menghubungi saya, Pak Denny tolong ini dong bikin linknya ya, dan mereka mulai hidup. Bahkan lewat pertemuan itu Tuhan berikan cara-cara baru ya, cara-cara yang kreatif ya, di mana kita mengadakan ini juga bagus, nanti kapan-kapan saya undang juga dari New Zealand itu, untuk kita ada acara namanya Worship Night. Kita memuji menyembah Tuhan ya. Jadi malam hari itu kerjanya kita nyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan ya, banyak orang dijamah oleh Tuhan. Dan waktu kita mengadakan Worship Night waktu itu ya, saya live streaming dan puji Tuhan saya kaget waktu saya lihat yang view itu ada 1.600 orang ya lewat live streaming. Jadi Zoom meeting ini menjadi salah satu media yang lebih luas kita itu menjangkau orang, tak terbatas. Kalau chapter kita ngundang orang hanya terbatas, tapi lewat Zoom ini ternyata itu kita bisa menjangkau lintas batas dan bisa mencapai kemanapun juga. Dan saya saksikan di sini waktu kita pelayanan di Zoom meeting ini, mujizat Tuhan terjadi. Ya, waktu kita doakan orang yang sedang kerasukan setan, ya hanya lewat media ini, ya terjadi kelepasan. Orang itu manifestasi dan dia mengalami kelepasan. Ya, waktu kita nyembah Tuhan, kita berdoa hanya lewat Zoom meeting ini. Ya, orang itu dijamah oleh Tuhan. Jadi teman-teman di sini jangan Anda merasa lewat Zoom meeting ini kok kayaknya kurang afdol, nggak ada kurang semangat ya. Tapi lewat Zoom meeting ini saya melihat Tuhan kita dahsyat. Ya, jadi beberapa kali saya di Zoom meeting ini ya, apalagi pada waktu udah pujian penyembahan itu biasanya saya matikan kamera saya. Kenapa? Saya nggak tahan, air mata saya keluar. Saya menyebut kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya mengucap syukur bagaimana saya lewati tadi, seperti tadi yang lagu akan kulewati semua badai itu ya. Jadi waktu lagu itu dinyanyikan itu saya matikan. Kenapa? Karena atau mata saya keluar, saya mengucap syukur bahwa Tuhan itu sangat baik, luar biasa. Ya, jadi makanya cobalah kita flashback belakang ya, kebaikan Tuhan selama hidup kita ini. Tuhan tidak pernah biarkan kita, ya. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Kadang-kadang mungkin kita biarkan sendiri. Nah, saya saksikan waktu itu ya, satu saat ya saya lupa tadi. Waktu saya benar-benar saya dalam keadaan putus asa ya. Saya pikir saya udah sebagai anggota gospel, saya udah jadi kalau nggak salah itu chapter presiden waktu itu. Ya, saya masih dikejar-kejar DB kolektor. Saya pikir, waduh ini hidup ini kok nggak enak gitu. Sampai satu saat itu ada suara bisikan, udah kamu bunuh diri aja, lebih enak gitu, bunuh diri itu lebih enak, lebih udah jalan pintas lah. Kemudian hampir saya terpengaruh, bukan terpengaruh, sudah terpengaruh. Ya, saya ambil pisau waktu itu dan saya pikir cara yang tradisional ya udah paling gampang, nggak ini ya, ambil pisau ya, potong urat nadi aja. Urat nadi ya nanti darah habis mati kan. Tapi saudara tahu,
Malam hari itu pada waktu saya mau lihat istri saya nggak tahu. Saya mau niat mau bunuh diri itu. Tiba-tiba ya pisau yang saya ambil di tangan itu hilang. Saya menangis di depan Tuhan waktu itu. Saya bilang, Tuhan, suara Tuhan berkata, jangan lakukan itu. Aku mengasihi engkau. Dan sejak saat itu saya berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak akan saya akan tetap setia mengikuti Engkau, Tuhan. Saya akan tetap setia mengikuti Engkau, Tuhan. Dan itu yang membuat sampai saat ini saya tetap on fire melayani Tuhan. Di mana saja saya suruh melayani Tuhan, ya. Saya rata-rata saya tidur saya hanya 3-4 jam. Saya banyak duduk diam di kaki Tuhan. Saya banyak berdoa. Ya, itu yang menjadi kekuatan saya. Saat-saat ini juga saya banyak berdoa. Ya, ini saya saksikan ya. Waktu ini banyak kesaksian yang saya saksikan dengan sharing firman Tuhan. Ya, masih ada waktu sedikit ya. Beberapa hari yang lalu, kalau Pak David tahu, itu Pak Irwan Tahjar, itu member dari DKI 1. Waktu saya sedang berdoa, kemudian tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya untuk buka Facebook. Ya, kok iseng banget itu buka Facebook. Oh, suruh cari namanya Irwan Tahjar. Irwan Tahjar. Begitu saya buka, saya Facebook Irwan Tahjar, ternyata dia sedang mengalami, dia kondisinya sedang sakit parah, dan dia tidak bisa ke rumah sakit karena tidak punya uang. Dan hari itu juga saya langsung paginya saya langsung broadcast di grupnya DKI 1, dan waktu itu teman-teman responnya luar biasa ya, dari Pak Tommy Lim semua itu akhirnya hampir terkumpul cukup banyak, dan mereka hari itu juga bawa ke rumah sakit. Dan saya bilang, Tuhan, saya udah teman-teman sudah bantu, tapi saya hari itu saya sebenarnya pengen bantu Tuhan, ya. Dan waktu saya ini ya, saya lihat rekening saya tuh Pak David itu 0, kosong. Rekening dibaca kosong. Saya bilang, Tuhan, saya mau memberi, ya. Tapi Tuhan tahu keinginan saya. Begitu saya mau memberi gitu ya, tiba-tiba masuk uang. Tuhan bilang, itu semua kasih. Saya belajar taat. Saya kasih semua. Jadi cuma numpang lewat Pak David ya, Pak Dadam, cuma numpang lewat ya. Jadi memang Tuhan dalam situasi masa sulit pun kita juga disuruh Tuhan untuk memberi. Ya, bukan hanya bersyukur, itu berarti juga kita harus memberi. Memberi kepada teman-teman kita yang dalam keadaan kekurangan, ya. Perhatian itu adalah bagaimana salah satu aspek daripada bersyukur. Nah, saya masuk ke dalam ini ya. Bentar. Sebentar ya, teman-teman. Ya, setiap kita pasti mengalami kehidupan yang berbeda. Kita mengalami proses Tuhan pasti berbeda ya. Dan ada beberapa sikap yang harus kita ambil dalam situasi saat ini adalah, yang pertama adalah jangan pernah berputus asa. Ketika masalah datang dan sulit dan kita hadapi, sering kita menjadi putus asa. Seperti yang saya lakukan waktu itu, mau putus asa, mau bunuh diri. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar dengan sikap putus asa. Karena putus asa tidak akan menyelesaikan masalah kita. Justru kita lakukan adalah kita tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan. Seperti kisah 10 orang kusta yang dipulihkan oleh Yesus ya, dalam ayat Lukas ya, kita nggak bahas, nanti bisa baca sendiri. Ketika berseru kepada Tuhan, memberikan kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan, percayalah Tuhan Yesus akan memulihkan. Ya, Tuhan Yesus akan memulihkan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah jangan pernah putus asa. Kemudian yang kedua adalah kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Saat-saat ini sekarang adalah saat-saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan fokus ke masalah. Tetapi tanpa disadari, ya, pada waktu kita fokus kepada masalah, kita akan menjauh dari Tuhan. Dan kita akan tidak berpikir jernih, kita akan stres, ya. Tapi biarlah belajarlah seperti Daud, seperti Ayub. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan, dan dia tetap fokus kepada Tuhan.
dia semakin cari Tuhan seperti Daud juga ya. Dia mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus menguatkan iman kita. Di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Tanpa iman kita akan mudah goyah kepada mujizat Tuhan. Dengan iman kita bisa memiliki keyakinan di hati Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya. Ya, jadi saat ini sekarang kita harus menguatkan iman. Baca firman Tuhan, banyak berfellowship, banyak ikut Zoom, banyak mendengarkan kesaksian. Ya, itu akan membangun iman kita. Iman kita akan dikuatkan, iman kita akan dibangun sehingga kita boleh menjadi kuat. Kalau kita hidup sendiri, kita hanya ngelamun, kita hanya mengasihani diri kita sendiri, ya itu akan tidak akan menguatkan iman kita. Itu akan melemahkan iman kita. Kita harus menguatkan iman kita. Ya dengan fellowship, dengan berfellowship, ya itu juga salah satu kita menguatkan iman kita. Ya seperti malam hari ini. Nah, yang keempat adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Sesulit apapun, ya hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan kamu memiliki masalah yang sulit. Jika kita memiliki masalah yang sulit saat ini, jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikan tepat pada waktunya. Dan yang terakhir adalah ini, jangan lupa berdoa setiap hari. Ini adalah kekuatan kita. Ya. Tanpa doa, ya kita tidak akan kuat. Karena doa ini adalah suatu hal yang penting sekali. Bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita setiap waktu, setiap hari, setiap pagi, setiap di mana saja dia berada, dia selalu berdoa. Dan ini doa ini adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, ya. Dan lewat doa ini di Full Gospel juga dikatakan bahwa doa ini adalah salah satu hal yang penting, ya. Itu kalau dulu disebut sebagai salah satu pilar kita, ya. Doa itu merupakan kekuatan. Jadi kelima cara itu merupakan sikap yang perlu kita lakukan sebagai FGB Men dan juga setiap orang yang percaya. Jangan lupa renungkan kembali dan ingatkan ya firman Tuhan dan bersyukurlah. Karena bersyukur itu adalah suatu kekuatan dan yang menyenangkan bagi kita. Semua yang kita alami pasti akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Be strong in the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Denny. Sangat luar biasa firman Tuhannya. Betul yang apa Pak Denny katakan. Saya betul-betul ingat apa yang Pak Denny katakan. Faithfulness-nya dan obedience Pak Denny ternyata memberikan faithfulness dan obedience dari Tuhan juga. Puji Tuhan Pak Denny, terima kasih untuk share firman Tuhannya. Saya rasa ini nggak lengkap kalau saya tidak panggil Pak David. Pak David, mungkin mau memberi tambahan sedikit dan juga setelah itu mungkin Pak David mau tutup dengan doa. Terima kasih Pak David. Ya, ini Pak David mungkin bisa konfirmasi ke beliau lah. Ya, terima kasih ya. Ya, luar biasa ya. Betul. Ini kita benar-benar bersyukur ya. Pak Denny ini memang khusus hari ini waktu saya dengar beliau tanpa mengurangi rasa hormat pada teman-teman yang lain. Dan pas juga hari ini saya bisa full di sini nih. Biasanya saya masih tidak bisa hadir, saya akan selalu berusaha hadir. Nah ini betul-betul Denny ini soulmate. Kenapa dia bilang soulmate? Karena kalau kita pergi melayani bersama-sama, kebersamaan kita itu di Kelapa Gading itu sangat kuat sekali kita di Kelapa Gading. Dan kita ini orang-orang lama di Kelapa Gading. Termasuk juga sobat lama saya itu Vincent. Saya juga Vincent ini sobat yang kita ketemu di konvensi, kita sering acara di Jakarta khususnya. Nah, Pak Dhani ini yang paling sering kita disuruh jadi MC. Nah, kita tuh sering jadi MC tuh duet gitu.
Nah, saya nggak bisa nyanyi. Si Dani yang bisa nyanyi. Kalau dia nyanyi, saya ikut tuap-tuap aja, tapi suara nggak bisa keluar. Dan jadi kalau kita udah di panggung berdua, kita tuh kayak bisa, apa ya, kenapa dibilang soulmate? Karena kalau kita di panggung berdua jadi MC, event-event besar, itu kan 1.000 orang yang hadir lebih. Udah sering lah kita di Bali juga konvensi itu. Kita bisa kayak nyambung gitu. Nah itulah kita connect, makanya dia bilang soulmate. Makanya kalau kita di sesi tugas, saya pilih dia, dia juga pilih saya. Karena